Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini cukup aneh. Dia tidak pernah pamit tapi tiba-tiba datang. Dan lebih aneh lagi, dia tidak pernah menunggu, tapi tiba-tiba pergi. Yang lebih aneh lagi siapa? Kita. Datangnya Ramadan disambut, perginya Ramadan dilepas. Tapi tidak ada perubahan dalam hidup. Saya mau ajak berpikir sederhana. Kalau misalnya ada tamu agung datang ke rumah kita siapkan yang terbaik. Kita sibuk menyiapkan yang terbaik. Kita menyiapkan makanan yang terbaik. Kita siapkan tempat terbaik. Kita siapkan sikap kita terbaik. Tapi kalau tamu itu pulang, rumah kembali berantakan. Berarti kita menghormati tamu bukan berubah karena tamu. Ramadan juga demikian. Dia datang membawa Al-Quran, dia datang membawa tarawih, dia datang membawa sedekah, istighfar. Tapi setelah Ramadan pergi, Al-Quran dilipat, sajadah dilipat, masjid dilipat dari ingatan. Ini ibadahnya ibadah musiman. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Tapi coba kita jujur di dalam hati kita, jujur pada diri kita. Di luar Ramadan, Al-Quran kita di mana? Ada yang buka Quran hanya kalau nunggu imam tarawih. Begitu Ramadan selesai, Al-Quran tinggal menjadi pajangan. Kalau dibuka pun lebih sering buka WhatsApp daripada mushaf. Ada kisah nyata, ini sering terjadi. Ada orang tiap malam Ramadan rajin dia ke masjid. Sampai sendalnya pun kita tahu tempatnya di mana. Karena biasanya orang kalau letak sandal itu, kalau biasa ke masjid, letaknya itu di situ-situ aja. Tapi setelah Ramadan berakhir, yang datang ke masjid bukan orangnya, sendalnya saja yang masih ketinggalan di masjid. Nah, ini lucu tapi nyata, dan ini pasti akan terjadi di banyak masjid di bulan Ramadan. Yang tinggal di masjid bukan orangnya, sendalnya yang ketinggalan di masjid. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan ibadah musiman. Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu, terus menerus dilakukan walaupun sedikit. Baca Al-Quran 1-2 ayat, tapi tiap hari dia baca, ini lebih baik daripada dia baca 1 juz 1 hari, tapi nanti kemudian 3 bulan berikutnya baru dia baca lagi 1 juz. Jadi bukan yang ramai di Ramadan saja, bukan yang viral sesaat saja, bukan kita hanya ikut FOMO ibadah saja di bulan Ramadan. Tapi ibadah yang kita kejar adalah ibadah yang terus hidup setelah Ramadan ini pergi. Sekarang kita lihat diri kita. Ramadan ini membuat kita lebih dekat kepada Allah atau hanya membuat kita sibuk dari kegiatan-kegiatan yang lainnya? Tadarus, iya. Tapi hati kemana-mana. Tarawih, iya. Tapi habis itu gibah lagi jalan. Puasa, iya.
tapi emosinya, marahnya juga masih terus jalan. Ini ibadah, tapi lepas dari ruh ibadah itu sendiri. Lepas dari esensi ibadah, ruh ibadahnya lepas dari kita. Kekhusyuannya sudah tidak ada lagi. Makanya Nabi SAW sudah mengingatkan kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rubbas sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, kita khawatir jangan-jangan kita termasuk yang disebutkan Nabi di dalam hadis tadi. Saudara-saudaraku, ada satu penyakit yang jarang kita sadari. Namanya penyakit merasa sudah cukup. Merasa sudah cukup, ini penyakit yang sering kita tidak sadari. Baru tarawih 20 malam sudah merasa ana kayaknya paling alim, ana kayaknya sudah jadi orang alim. Lebih aneh lagi, ada yang puasanya cuman 3 hari, 1 hari di 10 hari pertama, kemudian 1 hari di pertengahan, 1 hari di hari terakhirnya. Jadi ada muqaddimah, isi, penutup. Puasanya cuma 3 hari, tapi sudah merasa ahli ibadah. Baru sedekah 1-2 kali, sudah merasa paling dermawan. Padahal bukan ini tujuan dari amal ibadah itu di bulan Ramadan. Para ulama terdahulu, terutama para salaf kita, justru mereka takut amal mereka itu tidak diterima. Saking takutnya mereka sehingga memunculkan rasa tidak cukup dengan ibadah yang mereka lakukan. Sehingga yang terjadi apa? Mereka terus-menerus di dalam melakukan ibadah. Mereka menangis di akhir Ramadan. Kita malah sibuk pilih kue lebaran. Kita malah sibuk pilih warna pakaian. Saya kasih analogi terakhir. Ramadan itu seperti ujian. Sebulan penuh kita diuji. Kalau setelah ujian kita lebih jujur, lebih sabar, lebih dekat dengan Allah, artinya apa? Artinya kita lulus dengan ujian. Tapi kalau setelah ujian kita kembali seperti semula, berarti kita cuma hadir di tempat ujian tapi tidak belajar. Saudara-saudaraku, yang pergi itu Ramadan. Tapi yang lebih bahaya, jangan sampai iman kita ikut pergi bersama dengan kepergian Ramadan. Yang berakhir itu bulan Ramadannya. Tapi jangan sampai amal kita juga ikut berhenti dengan berakhirnya bulan Ramadan. Yang selesai itu tarawih. Tapi jangan sampai hubungan kita dengan Allah ikut selesai. Jangan sampai hubungan kita dengan Allah LDR lagi. Maka sebelum Ramadan benar-benar pergi, kejar yang tersisa. Perbaiki salat, hidupkan malam, bersihkan hati. Karena bisa jadi ini Ramadan terakhir, dan kalau sudah lewat, tidak ada tombol lagi untuk mengulang kembali Ramadan ini. Kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna fi ramadana minal maqbulin wa la taj'alna fihi minal mahrumin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.